رسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Sirah Nabawiyah dengan judul Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Syekh Dr. Sofi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini sehingga kita bisa mempraktekannya dan menjadikannya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan tentang madrasah atau pendidikan yang diberikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Di antara cuplikan-cuplikan hadis yang direkam oleh para ahli sejarah, Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, "Ittaqun nara walau bisuqqin tamrah." Takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah dengan sebutir kurma. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fa'illam tajid fabi kalimatin thayyibatin. Jika kamu tidak mendapatkan atau tidak memiliki kurma untuk bersedekah agar terhindar dari siksa neraka, maka ucapkanlah dengan ucapan yang baik, ucapan yang tidak mengandung maksiat, ucapan yang tidak menipu orang, ucapan yang mengajak kepada kebaikan. Wa yujanibu hadza kana yahussu Hasan syadidan ala isti'fafi anil mas'alati wa yadhkuru fadaila sabri wal qanaah. Selain hak-hak persaudaraan yang diajarkan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan agar mensucikan diri kita dari meminta-minta atau mengemis-ngemis kepada manusia, dan beliau menganjurkan keutamaan untuk bersabar ketika kita diuji dengan kekurangan. Beliau menyebutkan keutamaan bersabar dan qanaah, tetap merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Fakana ya'uddu al-mas'alata huduhan au hudushan au humushan fi wajhi sa'ili, Allahumma illa idza kana mutarran. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap mengemis-ngemis dunia kepada manusia dalam kondisi belum terpaksa seperti pengemis yang memiliki wajah yang di wajahnya ada goresan daging. Rasulullah mencela meminta-minta dunia, mengemis-ngemis dunia dalam keadaan belum terpaksa. Belum terpaksa maksudnya gimana? Kalau belum sampai darurat sekali, hukum asalnya tidak boleh. Saya kalau tidak makan saya bisa mati nih. Sudah 3 hari nggak makan, nah itu sudah terpaksa. Tapi baru sehari sudah makan 2 kali masih minta-minta, ya belum itu. Ya.
Darurat itu harus dikembalikan kepada makna fikih secara syariat Islam. Ya. Jadi hukum meminta-minta dunia dalam kondisi belum terpaksa itu hukumnya dibenci oleh syariat. Ya. Terkadang banyak di antara kaum muslimin meminta-minta atas nama agama. Ya. Kadang dari rumah ke rumah tidak ada izin dari yayasan, mengatasnamakan yayasan. Setelah dicek ternyata hoax, ya. Tok pintu ya dari rumah ke rumah. Minta untuk pembangunan masjid, masjidnya ada di Jawa Timur sana, mintanya sampai ke Pontianak, ya, kadang sulit dipercaya ya. Panitia pembangunan masjid, masjidnya ada di mana? Di Jawa Timur sana, sampai ke Pontianak, jalan dari rumah ke rumah, ya. Setelah ditelusuri ternyata tidak benar, makanya tidak heran kalau RT sebagai perwakilan ulil amri terkecil punya hak. Kalau ada yang meminta-minta ke kompleks, ke masyarakat itu harus ada izin RT. RT akan memberikan klarifikasi benar atau tidak. Ya. Tidak sedikit ya meminta-minta atas nama pondok, atas nama pengajian, atas nama mahad. Kemudian pada prakteknya setelah terkumpul menjadi milik pribadi, bukan lagi milik persyarikatan. Ini fitnah harta ini di mana-mana. Ya. Pernah saya ngajar di pondok pesantren di Yogyakarta, tidak perlu saya sebutkan namanya. Itu minta donasi kepada umat. Ya, setelah dibangun besar, megah, gedung A, gedung B, gedung C, akhirnya sertifikatnya atas nama kerajaan keluarga, anak mantunya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dinasti keluarga. Padahal itu waktu minta sumbangan atas nama yayasan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dicela oleh syariat, ya. Jadi milik pribadi. Jadi ini termasuk penipuan. Jadi ketika diaudit tidak bisa dipisahkan antara harta persyarikatan, harta yayasan dengan harta pribadi. Ya. Makanya Persyarikatan Muhammadiyah punya komitmen yang sangat tinggi. Banyak orang yang memberikan kepercayaan. Karena apa? Karena harta itu milik persyarikatan, bukan milik individu. Ya. Jadi tidak heran kalau banyak orang yang menitipkan wakaf ke Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, karena kalau atas nama keluarga itu sangat beresiko. Bahkan terjadi rebutan di antara ahli warisnya, ya. Dahulu pernah ada orang yang meminta-minta atas nama pengajian sampai menentukan, ya, minta makanan sampai menentukan menunya apa, lauknya apa, sampai seperti itu. Lalu kemudian saya berikan nasihat melalui ustadznya untuk tidak meminta-minta dalam kondisi belum terpaksa. Ya. Ini terjadi di mana-mana, ya, bukan hanya di Pontianak. Ya. Dan lebih mengerikan lagi, mereka mengaku mengikuti manhaj sahabat. Ya. Ini sangat mencoreng, ya, mencoreng nama sahabat karena mengaku-ngaku mengikuti manhaj sahabat. Kama kana yubayyinu lahum ma fil ibadati minal fadhaili wal ajri was sawabi indallahi wa kana yarbutuhum bil wahyi an-nazili alaihi minal masai rabatan musaqan fakana yaqra'uhu alaihim wa yaqra'unahu. Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada para sahabat keutamaan ibadah yang wajib maupun ibadah yang mustahab. Beliau juga menyampaikan ganjaran serta pahalanya di sisi Allah SWT
mereka mengikat para sahabat dengan wahyu yang turun kepadanya dengan ikatan yang kuat, membacakan di hadapan mereka, dan para sahabat pun ikut membacanya, memahaminya, kemudian meriwayatkannya. Litakuna hadhihi dirasatu is'aran bima alaihim min huquqid da'wati wa tabi'atir risalati fadlan an daruratil fahmi wa tadabburi. Wahyu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat menjadi sinyal yang kuat, diingat oleh mereka, dipahami oleh mereka, diajarkan kepada murid-muridnya, yaitu para tabi'in, yang menyampaikan hak-hak dakwah yang harus ditunaikan oleh mereka. Kemudian pengaruh risalah yang diajarkan oleh Rasulullah, pemahaman, dan seterusnya. Pemahaman yang paling benar terhadap tafsir Al-Quran adalah pemahaman para sahabat, yang kemudian direkam oleh para ahli tafsir. Ya. Yang pertama siapa? Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Kemudian imam-imam ahli tafsir yang lainnya, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam As-Sa'di, dan seterusnya. Pemahaman sahabat dengan satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Demikian juga pemahaman tentang hadis Nabi yang paling benar adalah pemahaman para sahabat. Satu dan yang lainnya saling memperjelas. Rasulullah SAW berhasil mengangkat moral dan bakat para sahabat yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang berada di zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah memberikan bekal kepada mereka, bekal yang paling tinggi, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang paling tinggi. Mereka menjadi manusia yang paling sempurna setelah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih utama dari para sahabat. Man kana mustannan falyastanna biman qadimata fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai beliau berpesan, barang siapa yang ingin mengikuti pemahaman dan amalan yang paling benar, maka ikutilah pemahaman orang yang sudah wafat, yaitu para sahabat. Ya. Sebab orang yang masih hidup tidak bisa lepas dari ujian. Ya. Orang yang sudah wafat adalah orang yang sudah lulus ujian. Allah SWT sendiri yang memuji mereka di dalam berbagai ayat. Di antaranya An-Nisa ayat 114. Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Ya. Allah SWT mengancam nuwallihi ma tawalla. Siapa saja yang tidak mengikuti cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis Nabi, ghayra sabilil mu'minin, tidak mengikuti pemahaman yang ditangkap oleh para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir. Allah biarkan dia menyimpang dari jalan yang lurus, dan Allah kembalikan dia ke seburuk-buruk tempat, yaitu neraka. Ya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ulama yang mengikuti pemahaman para sahabat, ijma atau kesepakatan para sahabat. Ya. Adapun ulama-ulama dari kalangan Syiah, mereka memahami Al-Quran, bahkan mengaku mereka memiliki Al-Quran sendiri dan tidak dikembalikan kepada pemahaman para sahabat Nabi. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kanu afdalu hadhil ummati wa abarruha quluban. Mereka adalah sebaik-baik umat, yang paling berbakti hati mereka. Allah ulangi lagi dalam ayat yang lain, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian para sahabat khairu ummat, sebaik-baik manusia, yang beramar ma'ruf nahi munkar, yang berdakwah kepada manusia. Diulang lagi dalam ayat yang lain, Allah SWT mengatakan apa? Minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, wal ladina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti pemahaman mereka dengan benar. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah ridho kepada mereka dan Allah janjikan untuk mereka surga. Ya. Dengan persaksian surat At-Taubah ayat yang ke-100 ini, seluruh para sahabat itu dijamin masuk surga, baik yang dikenal namanya ataupun yang tidak dikenal namanya. Ya. Baik yang pernah melihat langsung Rasulullah SAW atau yang berjumpa dengan Rasulullah namun matanya buta. Ya, jadi definisi sahabat, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata, ya, mu'minan, ya, berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, dan wafat dalam keadaan mukmin. Walau lahdatan, walaupun bertemunya sesaat. Bertemu di sini maknanya apa? Fisik dengan fisik. Ya, disebutkan dalam kitab Syarhu Usuli Sunnah lil Imam Ahmad yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Definisi sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman, walaupun sesaat, walaupun matanya buta. Ya, seperti siapa? Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat yang matanya buta. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya, paling sedikit berbuat takalluf. Mereka adalah orang yang sangat jauh dari melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Ya. Mereka juga sangat menjauhi, memberat-beratkan diri dalam mencalonkan menjadi pemimpin. Ya. Mereka tidak ada di antara sahabat, ratusan sahabat, yang mencalonkan diri menjadi pemimpin kecuali ditunjuk atau diminta. Itu pun berdasarkan musyawarah. Ditunjuk contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pun disepakati oleh seluruh sahabat. Demikian juga Umar, Utsman, Ali. Ya. Mereka tidak mau memberat-beratkan diri sesuatu yang memberatkan diri mereka. Hidupnya penuh dengan kemudahan. Ya. Hidupnya penuh dengan kemudahan, tidak mau memberat-beratkan diri, apalagi yang tidak memiliki keahlian. Sampai seorang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau itu penasaran, yang lainnya itu dikasih jabatan gubernur, para sahabat senior dikasih jabatan, ya,
Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah, itu dikasih jabatan. Abu Dzar al-Ghifari tidak dikasih jabatan. Abu Dzar al-Ghifari bukan ingin mendapatkan kedudukan, tetapi beliau khawatir tidak dicintai oleh kekasihnya. Sampai-sampai beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aku bukan menginginkan jabatan, tapi aku ingin bertanya kepadamu, kenapa yang lainnya dikasih jabatan, aku tidak? Aku khawatir engkau membenci diriku." Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, "Justru aku tidak memberimu jabatan karena aku sangat mencintaimu, wahai Abu Dzar. Aku tahu engkau adalah orang yang paling kuat ibadahnya, orang yang paling tawadu, orang yang paling giat mengamalkan sunnah. Aku tahu engkau adalah orang yang lemah ketika dikasih amanah." Rasulullah bisa membaca karakter masing-masing sahabat. Yang tidak punya jiwa leadership tidak dikasih jabatan. Ya, baru setelah itu Abu Dzar al-Ghifari merasa gembira, merasa senang. Beliau tidak memberi jabatan bukan karena benci, tapi karena cinta. Khawatir sahabatnya jatuh kepada kesalahan, jatuh kepada dosa. Ya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka para sahabat untuk menemani nabinya. Wal iqamati dinihi fa'rafu lahum fadlahum. Menemani nabinya dalam rangka untuk menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka. Para sahabat Nabi yang ada di Mekah, mereka adalah orang-orang yang sudah difilter oleh Allah SWT. Di antara orang-orang seperti Abu Jahal. Para sahabat yang ada di Madinah, mereka adalah orang-orang yang disaring, difilter oleh Allah SWT. Di antara orang-orang seperti Abdullah bin Ubay, disaring. Di antara orang-orang kafir yang ada di Mekah dan di Madinah untuk mendampingi nabinya menegakkan agamanya. Oleh karena itu mereka sangat pantas, sangat terhormat untuk kita pelajari keutamaan mereka. Sehingga para ulama ada yang menulis tentang sirah para sahabat. Wattaba'uhum ala asarihim wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa sirihim fa innahum kanu alal hadil mustaqim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan, ikutilah jejak mereka, berpegang kuatlah dengan adab dan perjalanan mereka, karena mereka adalah manusia-manusia yang adil, terpercaya di atas petunjuk. Ya. Jadi kalau ada hadis Nabi SAW melalui jalur seorang sahabat, baik itu namanya dikenal maupun tidak dikenal, langsung dipercaya, tidak perlu diperiksa. Adapun hadis yang datangnya jalurnya lewat selain para sahabat, itu harus diperiksa, dicek. Apakah terpercaya, apakah pendusta, apakah kuat hafalannya, apakah lemah hafalannya, apakah dia termasuk orang yang gemar dengan maksiat atau dia orang yang jauh dari maksiat, apakah dia orang yang pernah menipu manusia atau orang yang selalu jujur di hadapan manusia, apakah dia pernah berbuat asusila, berbuat cabul atau tidak, diperiksa. Itu kalau selain sahabat, diperiksa satu-satu. Kepada siapa dia berguru, di mana dia lahir, di mana dia wafat, siapa muridnya, siapa orang tuanya, dicek biografinya. Namun untuk sahabat tidak. Walaupun mungkin tidak dikenal namanya, mereka semuanya udul. Apa itu udul? Mereka semuanya dipercaya. Karena Allah sendiri
yang memberikan rekomendasi kepada mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridho kepada mereka. Kalau sudah ridho bagaimana? Ya sudah. Gak mungkin Allah ridho kepada mereka lalu mereka berada di atas kesesatan, gak mungkin. Ya. Kalau Allah sudah ridho dengan mereka, tak mungkin mereka berada di atas kesesatan. Adapun mereka melakukan kesalahan satu ataupun dua, itu kesalahan yang pasti terhapuskan dengan kebaikan-kebaikan, dengan keutamaan-keutamaan yang mereka miliki. Ya. Para sahabat inilah yang kemudian menyebarkan Islam, menyebarkan agama tauhid ke seluruh penjuru dunia. Mereka telah dididik oleh guru terbaik sepanjang zaman, yaitu Rasulullah SAW, sehingga mereka sanggup menghadapi benturan-benturan zaman. Ya. Pada waktu Rasulullah SAW mendirikan negara Islam di Madinah, saat itu dunia terbelah menjadi dua, negara adik kuasa. Ada dua negara superpower, yaitu Imperium Bizantium Romawi Timur di Eropa, satunya lagi Imperium Persia. Ya. Kedua negara superpower ini saling berperang, memperebutkan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Peperangan antara dua adik kuasa ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 1 sampai 5. Ya. Ketika Rasulullah SAW wafat, negara Islam yang ada di Madinah dilanjutkan oleh para sahabat, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab. Ya. Dua khalifah ini tidak ada yang namanya rakyat memberontak kepada penguasa, enggak ada. Ya, tidak ada masyarakat yang mencela Abu Bakar dan Umar, enggak ada. Ya. Tidak ada orang yang berani melakukan tipu muslihat atas nama agama kecuali ditumpas habis oleh dua khalifah ini. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, semenanjung Arabia, kemudian negara-negara jajahan Bizantium, yaitu Palestina, Suriah, berhasil direbut oleh kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Demikian juga Umar bin Khattab berhasil menguasai Irak, Mesir, dan seluruh wilayah Persia dalam waktu 10 tahun. Dalam waktu 2 kepresidenan, Umar bin Khattab hampir menguasai dunia, ya, dari negara adidaya. Persia kalah, kemudian wilayah kekuasaan Bizantium Romawi juga sebagian kalah, jatuh, ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun Bizantium secara total diambil alih pada abad ke-15 oleh siapa? Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Tetapi di zaman Umar itu sudah sebagian ditaklukkan menjadi negara Islam. Ya. Padahal Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah tidak punya istana. Ya, siapapun yang akan bertemu dengan beliau itu sangat mudah sekali. Tunggu aja sholat 5 waktu, ketemu di masjid langsung jadi. Ya, tidak ada pengawal, tidak ada pas pampres, nggak ada. Ya. Kemudian ba'da anna arsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawaida mujtami'in jadidin wa ummatan islamiyatan jadidatan.
biiqamatil wahdatil aqdiyati wa siyasati wa nidhamiyati bainal muslimin. Setelah Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat Islam yang baru, meninggalkan karakter-karakter jahiliyah, membangun persatuan di antara mereka, bada'a bitandimi alaqatihi bighairil muslimin. Kemudian Rasulullah menyusun undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan non-muslim. Jadi undang-undangnya ada dua. Dua pertemuan yang lalu membahas 16 undang-undang khusus untuk mengatur kaum muslimin. Setelah berhasil, Rasulullah menyusun undang-undang mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim. Ya. Dirangkum oleh Syekh Dr. Syafi'i Rahman Al-Barakfuri rahimahullah ta'ala, ada sekitar 12 undang-undang yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aqrabu man kana yujawirul Madinah min ghairil muslimin hum al-yahud kama aslafna wahum wa in kanu yubtinuna al-adawata lil muslimin lakin lam yakunu adharu ayyata maqawimati aw khusumah ba'da. Tetangga non muslim yang paling dekat dengan kaum muslimin yang ada di Madinah itu adalah orang-orang Yahudi. Bayangkan dulu orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Kita aja orang Islam kalau mau ke Madinah harus umroh, harus haji. Orang Yahudi tinggal di sana, jadi warga negara Madinah. Ya. Agar supaya kaum muslimin itu terjaga, maka Rasulullah menyusun undang-undang bagaimana mengatur pergaulan antara kaum muslimin dan orang-orang selain Islam, terutama Yahudi. Demikian juga Nasrani, Majusi, yang tidak boleh tinggal di negeri Islam di Madinah selain Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ya. Agama apalah nggak tahu, penyembah matahari mungkin, penyembah bulan, penyembah batu, penyembah pohon, itu tidak diperkenankan tinggal di Madinah. Adapun Yahudi, Nasrani, Majusi tinggal dengan catatan harus taat dengan undang-undang. Mereka harus bayar jizyah, bayar upeti. Ya, kalau mereka melakukan pelanggaran juga mereka dikenakan dengan syariat Islam. Ya, beberapa hari yang lalu saya menerjemahkan kitab Syarh Usuli Sunnah. Di zaman Rasulullah, hukuman rajam bagi pezina bukan hanya dipraktekkan atau diterapkan kepada orang Islam yang berzina, yang sudah pernah menikah. Hatta orang Yahudi laki-laki, orang Yahudi perempuan, kalau mereka ketahuan berzina, 4 orang saksi cukup, itu dirajam juga. Dirajam. Ya, betul-betul ditegakkan. Sehingga angka perzinahan sangat kecil sekali. 0,0 sekian persen. Dirajam, disaksikan orang banyak. Gimana kita nggak ketakutan? Kalau saya berzina, saya akan diperlakukan seperti itu. Dilempari batu sampai pecah kepalanya, berdarah dan mati. Sehingga angka perzinahan sangat kecil sekali. Ya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di dalam sejarah Islam, di dalam sejarah umat manusia, tidak pernah ada orang yang sejujur para sahabat. Seorang sahabat yang bernama Ma'is radhiyallahu anhu, beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya, minta dihukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dihapus dosanya di dunia. Dia tidak mau menunda-nunda untuk disiksa di akhirat. Minta sampai 4 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, zanaitu,
aku telah berzina ya Rasul, aku hilaf. Rasulullah fa'aradahu, beliau berpaling. Ya. Syahidtu arba'a marrat, ya, beliau memberikan kesaksian, bersaksi kepada Rasulullah, memberikan pengakuan sampai 4 kali. Sampai Rasulullah mengatakan, abika junun, apakah kamu sudah gila? Ya, kalau gila kan tidak terkena hukum, ya kan? Ya. Tidak ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, ahsanta, kamu sudah menikah? Sudah ya Rasul. Lalu Rasulullah mengucapkan, fa'adhabu fa'arjumu, ya. Pergilah kalian, rajamlah saudara kalian. Karena beliau sebagai penguasa, ketika ada orang yang minta untuk dihukum, penguasa wajib melaksanakan hukuman. Dirajam, kemudian Rasulullah mengatakan tobatnya Maiz seandainya dibagikan ke 70 penduduk Madinah akan mencukupi. Artinya apa? Beliau sudah diampuni dosanya di dunia. Ya. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah itu tidak ada lagi orang yang berani minta dihukum setelah melakukan dosa, kecuali siapa? Sahabat Nabi saja. Ya. Sahabat Nabi. Setelah itu tidak ada lagi. Ini menunjukkan bahwa kesolehan para sahabat tidak akan pernah tertandingi, walaupun mereka pernah berbuat salah. Karena kejujuran mereka di dalam mengakui dosa dan minta untuk dihapus dosanya, walaupun mengorbankan jiwa dan raganya, tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Mereka rela menahan sakit, menahan air mata, luka-luka kepalanya demi Allah memberikan ampunan. Ya, semuanya menangis melihat saudaranya dirajam. Tapi itulah syariat Allah SWT untuk memperkecil jumlah angka perzina. Sangat efektif sekali. Ya. Demikian juga di zaman Umar bin Khattab, di zaman khalifah selanjutnya, hukum rajam ditegakkan dalam rangka untuk memperkecil angka pemerkosaan dan angka berzina. Ya, jadi kalau ada orang yang memperkosa sampai hamil, yang memperkosa yang dirajam, yang diperkosa tidak dirajam. Ya. Ini adalah Rasulullah SAW mendidik para sahabat sehingga mereka menjadi orang-orang yang paling jujur di atas muka bumi. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan 12 undang-undang yang disusun oleh Rasulullah SAW mengatur hubungan antara kaum muslimin dan orang-orang non-Islam di Madinah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.